Baik, sudah pukul 20:05. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Halo? Tes, tes. Jelas, Kak. Oh, jelas. Khawatir tidak terdengar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat rumah dakwah yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan kita yaitu kajian rutin yang sebelumnya kami dari panitia kajian rutin Rumah Dakwah Yayasan Bina Umat menginformasikan untuk malam ini kajian rutin kita terkait Fikul Islam Mu'adilatuha yang biasanya diisi oleh Ustadz Ucok bin Saud. Pada malam hari ini dikarenakan Ustadz Ucok sedang kurang sehat, digantikan dengan Ustadz Indra Samsi yang akan menyampaikan materi manifestasi energi ilahi. Untuk itu, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita buka sekaligus kita mendoakan Ustadz Ucok bin Saud agar segera diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat rumah dakwah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz Indra Samsi sudah membersamai kita semua. Tidak berpanjang kalam, dipersilahkan kepada Ustadz Indra Samsi untuk menyampaikan materinya terkait manifestasi energi ilahi. Dalam penyampaian materi diberikan waktu selama kurang lebih 40 menit dan 20 menit sisanya untuk tanya jawab. Kepada Ustadz Indra Samsi dipersilahkan. Saya boleh share ya? Udah ya, belum kan ya? Sudah terlihat Ustadz. Oh, udah terlihat. Sudah. Iya, 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 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan dan ukhti fiddin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat, karunia, anugerahnya yang tiada terhingga selalu kita pelihara, kita aktualisasikan, kita tingkatkan. Khususnya adalah nikmat iman, nikmat Islam yang terus kita menyimpan harap agar Allah juga terus memberikan kepada kita anugerah nikmat tersebut. Salam dan salawat tidak lupa kita sampaikan. Mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Ikhwan Fiddin, pada waktu yang tadi disebutkan 40 menit, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan secara singkat apa yang dimaksud dengan judul manifestasi energi ilahi.
Jadi saya ambil kata energi saja karena saya ingin sedikit menyinggung kaitannya dengan energi yang kita tahu bahwa sesungguhnya alam semesta ini merupakan energi. Termasuk setiap benda memiliki energi. Karena kita tahu materi itu terdiri dari yang paling terkecil, molekul, dan di dalam molekul itu ada proton, neutron, dan elektron yang itu berputar yang merupakan energi. Di dalam tubuh kita juga ada energi. Bahkan menurut seorang biologis itu menyatakan di setiap tubuh manusia itu menyimpan bukan sedikit puluhan ribu triliun sel. Bayangkan puluhan ribu triliun sel. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mencoba besaran-besaran apa yang ada di dalam diri kita yang itu kita kaitkan bersumber dari energi ilahi yang tentu kita manifestasikan sebagaimana yang dikehendaki oleh pemberi energi itu, yaitu Allah. Ikhwan dan ukhti Fiddin, besaran atau komponen besar ya, yang ada di dalam diri kita, ya saya mengungkapkan 6 saja ya, yaitu ruh, yang pertama nafs, yang ketiga adalah hawa nafsu, yang keempat kolbu, 5 akal, dan yang keenam jasmani. Tentu mungkin kalau secara rinci kita jelaskan akan panjang, tapi mudah-mudahan pada kesempatan ini hal yang penting, ya, hal yang penting yang ingin saya sampaikan dan kaitannya dengan ruh itu. Itulah sebabnya kenapa saya menyebutnya energi ilahi. Yang sesungguhnya ini merupakan hal terpenting. Sekali lagi, hal terpenting yang ada di dalam diri kita. Yang terkadang mungkin kita menyadarinya, tetapi kita tidak pernah memanifestasikannya. Begitu. Nah, ruh itu sendiri adalah Ikhwan Fidin, kita tahu kan Allah pernah berfirman bahwa ruh itu memang termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ruh itu seperti tadi yang saya bacakan surat 17 ayat 85 disebutkan memang sepertinya kita tidak mengetahui banyak tentang ruh ini. Karena ruh ini termasuk hal yang gaib. Tapi hal yang gaib ini perlu kita uh, imani. Karena salah satu rukun iman kan kita haruslah percaya kepada yang gaib itu. Nah, yang ingin saya ungkap mengenai ruh ini yang tadi saya sebutkan merupakan hal yang paling vital yang ada pada diri kita yang seharusnya dia menjadi energi ilahi yang bisa memanifestasi di dalam hidup kita sehingga tentu nomor satu adalah bahwa kita semakin mudah ya semakin mudah di dalam melaksanakan uh, tugas pokok dan fungsi kita di dalam hidup ini. Sekali lagi tugas pokok dan fungsi kita. Itu yang penting ya. Nah, kalau kita senantiasa berkonsultasi atau setidaknya memiliki kesadaran ilahi atau energi ilahi yang senantiasa kita optimalisasikan, dia akan menjadi dorongan yang dahsyat sekali ya. Menjadi dorongan yang dahsyat sekali bagi kita untuk menuntaskan tupoksi kita tadi itu. Nah, dari mana sih itu ruh tadi? Ruh tadi itu dia sudah inherent di dalam diri kita. Kalau Ikhwan baca ini surat 38 ayat 71 ya. Qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyiram min tin. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqulu alahu sajidin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Nah, jadi ketika Allah menciptakan kita yang itu ada dari tanah, nah setelah
sempurna ya ciptaannya itu, artinya dari satu dimensi yaitu tanah, ternyata ada dimensi lain yang Allah sebutkan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi ketika sudah sempurna faija sawaituhu, kemudian Allah hembuskan fihi mir ruhi. Itu sebagian ya, percikan sebut saja gitu, percikan dari ruhi. Ruhi itu ya ruh Allah itu. Nah, jadi di dalam diri kita ini sesungguhnya ada ruh Allah. Kita dalam kapasitas kemanusiaannya ya menyimpan ruh Allah. Ya mungkin itu sebabnya kenapa kita dijadikan wakil Allah di muka bumi ini. Ya Allah ingin menitipkan dalam tanda kutip tentunya adalah sebagian dari dirinya. Sehingga dengan itu kita diharapkan bisa ya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah tadi yang saya maksud dengan tupoksi, tugas, pokok dan fungsi itu. Jadi ruh itu sesungguhnya adalah pedoman untuk kita berbuat kebaikan dan untuk selalu terkoneksi dengan dia sehingga kita mendapat bimbingannya, mendapat petunjuknya. Nah, persoalannya kan kita tidak mau itu. Ya, tidak bahkan tidak menyadari ya bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang itu merupakan percikan ilahi. Nah, dari situ juga kan kemudian kalau dalam filsafat ya dikenal ada istilah imago Dei. Imago Dei itu adalah bahwa kita ini diciptakan berdasarkan citranya Allah. Makanya kita ini memiliki potensi-potensi ilahiyah. Itu sebabnya juga kenapa Nabi menyatakan berakhlaklah dengan akhlak Allah, cirikanlah sifatmu dengan sifat Allah. Gitu. Nah, ini harus kita aktualisasikan. Sesungguhnya ketika kita menyadari saja tentang hal ini, ya, bahwa di dalam diri kita memiliki dalam tanda kutip ya, dalam batas-batas kemanusiaan, yaitu kapasitas ilahiyah yang harus kita aktualisasikan, itu maka disitulah kita bisa menemukan mardotillah itu, ridho Allah itu. Saya kalau nggak salah pernah menyampaikan ya, yang paling ikonik dari sifat Allah, ya itu tentu ada di diri kita, yang tadi saya sebut karena sebagian percikan ruh Allah itu ada di dalam diri kita. Yang paling ikonik dari sifat Allah itu kan Rahman dan Rahim itu. Rahman dan Rahim. Kalau kita mengaktualisasikan, memanifestasikan dua sifat ini saja, itu sudah dahsyat betul kita. Itu artinya sudah selesai lah kita apa melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita di dalam hidup dan kehidupan. Jika kita betul-betul melaksanakannya. Nah, kebanyakan kan manusia itu tidak. Yang dimaksud dengan Rahman itu kan sifat pengasihnya Allah. Bahwa Allah itu pengasih kepada seluruh makhluk. Nah, kalau kita mengaktualisasikannya, berarti di dalam hidup kita atau kita memanifestasikannya, kita tentu juga akan berbuat baik kepada sesama. Kita akan dalam bahasa yang lebih ini welas asih kepada sesama. Itu sesungguhnya hidup kita itu welas asih. Nah, kalau kita sudah mengaktualisasikan ini dan ini sudah kita manifestasikan, maka di dalam diri kita tidak ada lagi pikiran lain kecuali kita bagaimana bisa berkhidmat kepada sesama manusia, bukan cuma sesama manusia kalau dalam konteks Rahman, tetapi juga kepada seluruh makhluk. Nah, kalau sudah demikian kan kita tidak pernah lagi berpikir tentang diri kita sendiri, begitu ya. Karena bagi kita seperti hadis Nabi bahwa kebermanfaatan ya, atau ukuran manusia itu adalah sejauh mananya kebermanfaatannya kepada manusia lain. Nah, disebutkan bahwa setelah ruh ini komponen penting yang lain adalah nafs. Karena tadi saya sebutkan di dalam nafs itu ada dua dimensi, ada dua komponen, bukan cuma tanah yang itu merupakan simbolisasi kenistaan, simbol daripada apa kalau bahasa iblis itu aku nggak mau itu bersujud pada manusia karena dia diciptakan dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi di dalam diri kita dimensi kita itu ada betul-betul kenistaan ya. Tetapi bukan cuma itu, ada dimensi lain yang ruh Allah itu yaitu
aspek-aspek kesucian itu. Nah, dalam kesempatan ini yang saya ingin menggarisbawahi apa sih yang dimaksud dengan ruh itu, maka saya ingin sampaikan bahwa ruh itu sesungguhnya adalah dia bukan Tuhan tentu saja ya. Dia percikan, dia ruh Allah. Tapi dia bisa kita jadikan sinyal atau apa ya istilahnya yang menghubungkan kita dengan Allah. Jadi kalau kita memakai ruh di dalam diri kita itu, kita bisa terkoneksi dengan cepat gitu ya. Atau kalau kita sering berkonsultasi dengan ruh kita sebut saja itu sebagai diri sejati kita, kesadaran ya kita, maka kita bisa mengontrol aspek-aspek lainnya tadi di dalam diri kita itu. Karena di dalam diri kita itu ada aspek-aspek lain, bukan cuma nafs. Di dalam nafs saja situ sudah kita ketemu ya. Karena di dalam nafs itu kan uh, ada dua dimensi tadi. Makanya di dalam Quran surat Asamnya, an-nafs wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah proses penyempurnaan ciptaannya itu selesai, kemudian di dalam nafs itu Allah ilhamkan, Allah tanamkan potensi jalan-jalan keburukan dan jalan-jalan kesucian. Maka bersyukurlah orang-orang yang beruntunglah orang-orang yang menyucikan nafs itu. Berugilah orang-orang yang mengotorinya. Artinya kalau ada orang yang menyucikan jiwa itu yang disebut beruntung, artinya dia di dalam hidupnya berpihak pada aspek-aspek ketakwaan, bukan aspek-aspek fujur. Itu dalam nafs. Nah, ketika dia sedang berpihak pada aspek-aspek ketakwaan di dalam dirinya, nah itu dia senantiasa dibimbing oleh ruh itu. Atau dia berkonsultasi dengan ruh itu. Yang sekali lagi, ruh itu adalah pedoman kebaikan yang itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Sekali lagi, ada di dalam diri kita. Jadi saya ungkap ya ayat aja di 2186 wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Jadi aku itu dekat. Nah, itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Yaitu tadi percikan ilahi itu. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Bayangkan. Jadi percikan ilahi itu, ruh Allah itu ada di dalam diri kita yang bahkan dia lebih dekat daripada kita dengan urat leher kita. Gitu. Jadi Allah itu betul-betul dekat. Nah, kita menyadari nggak? Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Disebutkan di ayat 58 ayat 7, tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang kecuali keempatnya adalah dia. Tidak ada pembicaraan dari 5 orang kecuali yang keenamnya dia dan seterusnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya dia Maha mengawasi dan menjagamu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Walamu anallahu ya'lamu ma fi anfusikum fahjaruh. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya. Nah, ini saya mungkin kita sudah termasuk hamba-hamba Allah yang menyadari hal ini ya. Artinya mestinya dari apa yang tadi saya sampaikan ini kita sudah memiliki kesadaran ilahiyah. Kita sudah memiliki energi ilahiyah ya. Sudah memiliki kesadaran ilahiyah, memiliki energi ilahiyah. Ya, ini ayat-ayat yang saya sampaikan. Nah, sekarang apa manifestasinya? Nah, ini yang penting ya. Saya ungkap setidaknya ada 4 hal. Setidaknya ada 4 hal. Kalau kita ingin memanifestasikan kesadaran ilahiyah, energi ilahiyah itu. Pertama, tentu tadi senantiasa merasakan kehadiran Allah. Jadi tidak pernah dalam diri kita, dalam detak kesadaran kita tanpa kita meyakini Allah senantiasa hadir. Jadi ini kalau kita apa eh, apa ingat
dari hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi itu senantiasa mengingat Allah. Jadi harus kita biasakan itu mengingat Allah. Zikrullah itu setiap saat. Live with Allah around the clock. Jadi kalau kita ini apa sudah mendawamkan itu ya, zikrullah itu dalam rangka kita uh, agar semakin memperkuat ya kehadiran Allah itu memperkuat koneksi kita dengan sinyal yang ada di dalam diri kita yang menyambungkan kepada Allah. Dan yang lebih penting lagi merasakan kehadiran Allah ini yang paling penting adalah kita tentu merasa diawasi Allah. Nah, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, maka tentu perilaku kita akan sesuaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah itu. Nah, dalam konteks kita ini adalah tupoksi. Tupoksi itulah tugas pokok dan fungsi. Ya, tugas pokok dan fungsi. Yang kalau kita mau lebih sederhanakan lagi, apa itu? Ya, kita meninggikan kalimat Allah. Meninggikan kalimat Allah, kita berdakwah. Dan yang kedua, kita welas asih kepada sesama, berkhidmat kepada sesama manusia. Setelah tentu kita masuk yang kedua ya, manifestasi energi ilahi, senantiasa selalu berusaha untuk mendekat kepada Allah. Nah, jadi kalau kita belum pertama dan kedua dalam konteks manifestasi ini, ya kita belum itu memanfaatkan atau kita belum merasakan sesungguhnya ada komponen besar di dalam diri kita yang disebut dengan ruh Allah itu. Nah, kalau kita sudah merasakan itu akan termanifestasi, kita akan semakin mendekat pada Allah, membangun koneksitas yang intensif dengan Allah. Ini berurut-urutan nih. Kalau kita mau merujuk ke satu ayat, sebuah ayat ya surat 59 ayat 18 ya, yang senantiasa merasakan kehadiran Allah itu ayat 18-nya wal tanjun nafsu ma qaddabat ligot wa taqullah innallaha khabirum. Jadi khabirum. Bahwa Allah senantiasa mengetahui. Sama juga dengan al-alim, dengan ar-raqib. Itu sifat-sifat Allah yang dikaitkan dengan bahwa Allah senantiasa hadir. Dan mendekat kepada Allah, kita senantiasa membangun koneksitas. Ayat 19-nya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Bahwa kita senantiasa membangun koneksitas. Kita tidak mungkin disconnect dengan Allah, mendekat kepada Allah. Sekali lagi instrumennya banyak sekali instrumennya. Tapi sholatlah yang vital instrumen itu. Maka kita haruslah sungguh-sungguh serius ya untuk ketika kita bersolat, dan tentu kita tambah dengan sholat sunnah, dengan instrumen-instrumen lain, wadah-wadah lain. Kalau tidak, sekali lagi kita mengabaikan, ya menganggap tidak ada ya mengenai ruh Allah ini. Mungkin kita simpan dalam lemari aja itu, dalam kotak di dalam diri kita yang kita pakai ketika kita lagi susah, ketika kita lagi di dalam tempaan, ketika kita lagi dalam terjangan-terjangan eh, hidup yang kita artinya kita baru sadar bahwa kita punya punya Allah gitu ketika kita berada di dalam kesulitan. Kemudian yang ketiga, ini juga yang harus termanifestasi, kita tenang. Tenang itu sebetulnya implikasi logis. Ya, implikasi logis dari kita membangun koneksitas yang intensif dengan Allah. Jadi kita pertanyakan tuh Ikhwan Fiddin, kalau kita tidak tenang, sekali lagi kalau kita tidak tenang, tenang itu artinya bahwa eh, jiwa kita tidak gelisah. Nah, biasanya yang membuat kita gelisah itu, adalah ego di dalam diri kita. Ini kalau saya berjilid-jilid ini materi ini ya. Tapi ini karena kita menyampaikan satu sesi untuk garis besarnya bahwa di dalam diri kita itu ada komponen al-hawa. Al-hawa itu sesungguhnya itu bermuatan ego, keinginan. Tetapi di dalam al-hawa itu tidak cuma terdiri dari godop dan syahwat. Godop itu adalah akhlak-akhlak buruk ya, benci, dendam, iri, dengki, kecewa. Bukan cuma juga
syahwat, yaitu adalah kesenangan-kesenangan kita pada kepuasan fisik, jasmani, harta. Nah, itu selalu mendorong kita tuh al-hawa itu ya. Ada kan di sini ya al-hawa ini. Di nomor 3 ini hawa nafsu itu al-hawa. Itu komponennya tuh. Ya, kalau kita punya waktu nanti insya Allah kita akan bahas ini secara detail ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa itulah komponennya yang ada. Tetapi kan eh, wa ma ubari'u nafsi inna nafsala ammaratu bisu illa ma rahima rabb. Memang bahwa godok dan syahwat itu, hawa nafsu itu senantiasa mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk kecuali yang sudah dirahmati oleh Allah. Nah, jadi godok dan syahwat itu kalau sudah diberi rahmat Allah dan ini ada kan di al-hawa, keinginan-keinginan itu dia akan menjadi kodrat dan irada. Irada ini adalah luar biasa. Kalau dia dikonsultasikan kepada ruh, dia betul-betul merupakan lilin. Lilin yang dititipkan oleh Allah yang kalau kita jaga, irada itu adalah kehendak, daya. Ya, kita tanpa ada iradah ini di dalam diri kita itu, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan apapun. Nah, semakin besar keinginan kita, yang kalau itu keinginan adalah untuk melaksanakan tupoksi, ya, maka kita akan memiliki hasil-hasil yang optimal lagi gitu ya. Nah, jadi ego inilah yang apa? Yang konotasinya dikaitkan dengan damai. Jadi tenang dan damai. Kalau tenang itu kaitannya jiwa tenang, bukan cuma karena kita dekat kepada Allah, yang kalau jiwa kita tenang akan memberikan kita solusi, karena pikiran kita menjadi cerah, kita bisa mendapatkan apa, menemukan solusi-solusi di dalam kita masalah hidup dan kehidupan ini. Tapi juga damai, damai itu dikaitkan bahwa kita berhasil mengatasi apapun juga hambatan-hambatan, problematika yang kita hadapi di dalam hidup ini. Ya, sebut saja musibah lah ya. Sebut saja musibah. Kalau kita menyadari bahwa kita sering berkonsultasi dengan ruh, maka segala problematika kehidupan kita itu boleh dibilang bisa terpecahkan. Pertama apa? Yang namanya musibah itu kan dibagi cuma 2 kategori saja. Kategori pertama adalah musibah yang terjadi itu karena disebabkan oleh diri kita sendiri. Itu Allah sebutkan itu ya, bahwa musibah yang terjadi itu karena diri kita sendiri. Itu ada di Quran surat Quran surat sebentar. Quran surat di sini tadi ada saya bahwa Allah itu hanya memberikan kebaikan kepada kita. Kalau misalnya kejahatan atau keburukan yang datang kepada kita itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Maaf, surat 4 ayat 79. Kebaikan nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah. Sedangkan keburukan, bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Jadi kami mengutus engkau menjadi rasul pada manusia, cukuplah Allah sebagai saksi. Itu Allah menyebutkan begitu. Jadi segala keburukan, musibah itu datang karena diri kita sendiri. Ini kategori yang pertama. Karena kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan itu kan kembali kepada kita. Nah, sehingga kalau ketika kita mendapatkan musibah itu mungkin adalah akumulasi dari keburukan-keburukan yang memang kita kita apa? Kita lakukan. Jadi kalau dalam bahasa ini ada istilah tabur tuai. Siapa yang menabur dia akan menuai. Jika keburukan yang kita taburkan, kita akan kembali kepada kita. Itu adalah salah satu hukum energi. Ya, salah satu hukum energi yang kita mungkin kenal ya, law of attraction. Dia akan menarik hal yang sama. Kalau kita mungkin memvibrasikan hal-hal yang buruk, maka kita akan menarik hal-hal yang sama. Ya. Tapi kalau kita mengeluarkan ya energi atau vibrasi yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Itu mirip.
seperti apa yang Al-Quran. Karena agama kita kan tidak mengenal istilah karma ya. Itu sebenarnya kalau di agama lain yang mengajarkan reinkarnasi disebut karma. Tapi di dalam agama kita jelas itu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bahwa apapun juga kebaikan maupun kejelekan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitu. Nah, itu yang pertama. Dan kedua, bahwa musibah yang terjadi pada kita karena adanya dualitas, hukum dualitas. Itu keniscayaan, Ikhwan Fillah. Sesuatu yang di dunia ini memang Allah menjaga keseimbangan ciptaannya itu dengan adanya dualitas, law of polarity, hukum polaritas. Kan tidak mungkin laki semua, pasti ada perempuannya. Nggak mungkin malam terus, pasti ada siangnya. Nggak mungkin bahagia terus, pasti ada sedihnya. Ya nggak mungkin damai terus, pasti ada perangnya begitu. Nggak mungkin sehat terus, pasti ada sakit. Jadi mungkin tidak secara langsung kaitannya dengan musibah yang disebabkan oleh karena tangan kita sendiri. Ya, tapi dikarenakan memang hukum dualitas itu. Nah, kalau orang yang sudah berkonsultasi kepada Allah, sudah dekat kepada Allah, maka dia tidak terpengaruh oleh apapun juga yang terjadi. Karena keterikatannya, komitmennya hanyalah kepada ridho Allah semata. Kedamaiannya terletak kepada sejauh mana dia dekat pada Allah. Sejauh mana dia yakin bahwa Allah tidak marah kepadanya. Jadi bukan karena kondisi-kondisi yang itu tadi disebutkan dualitas tadi. Jadi bisa saja dia mungkin terkena sakit ya, pain. Tapi belum tentu itu membuat dia menderita. Menderita itu kan karena pilihan. Suffer itu ya. Suffer itu pilihan. Tapi kalau pain itu keniscayaan. Kalau kita sakit ya iyalah kita sakit. Tapi belum tentu membuat kita menderita. Kalau orang yang sudah sering membangun koneksitas yang intensif dengan Allah, dekat pada Allah, bagi dia ya ukuran daripada bahagia atau menderitanya tidaknya dia itu adalah sejauh mana dia yakin bahwa Allah itu ridho atau tidak pada dia. Jadi bukan karena uh, kondisi-kondisi ya yang tadi saya sebutkan. Karena Allah juga menyatakan demikian. Misalnya kan sering kita mengaitkan kebahagiaan kita dengan harta misalnya ya. Atau kehinaan kita dikaitkan dengan kita berkurangnya harta. Allah menyatakan itu. Bahwa dengan kita diberikan harta bukan berarti itu merupakan otomatis Allah akan memberikan kebaikan. Atau ketika kita sedang dikurangi harta kita atau kita berada di dalam kemiskinan, bukan berarti Allah sedang menghinakan kita, bukan. Sekali lagi bukan itu. Nah, jadi damai di sini manifestasi dari energi ilahi ini harus kita manifestasikan, ya harus kita miliki lah ya kedamaian itu, yaitu ketika kita menghadapi musibah yang memang bukan karena disebabkan oleh diri kita, tetapi memang karena adanya hukum dualitas itu yang kata Allah di dalam Al-Quran kan disebutkan kan, di Quran itu di surat 57, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga menimpa dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Yang demikian itu agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Jadi kita apa ya tidak baper gitu lah. Ketika susah tidak ekstrim, kemudian berlarut-larut dalam kesusahan. Ketika kita sedang mendapatkan anugerah berupa harta, pangkat, jabatan, juga tidak terlalu membuat kita congkak dan seterusnya. Jadi sekali lagi malah kita ini tidak terpengaruh lah. Sekali lagi tidak terpengaruh. Ini yang disebut dengan damai. Kalau kita masih terpengaruh, yang itu tadi karena kita mengikuti ego ya. Karena ego itu sebetulnya ada lagi nih ya. Yang apa komponen-komponen yang ada di ego ini. Pikiran, perasaan, dan emosi. Pikiran, perasaan, dan emosi itu ditentukan oleh karena kita kurang selektifnya di dalam menggunakan panca indera, mata, telinga, pendengaran, yang itu mempengaruhi pikiran, perasaan, dan emosi kita gitu. Itu kan yang sering
mengacaukan kedamaian kita kan. Nah, kalau kita meyakini bahwa pikiran, perasaan, dan emosi bukan diri kita, tapi diri kita yang sejati itu adalah nafs yang kita senantiasa terkoneksi dengan ruh Allah itu, itulah diri kita sejati, maka kita tentu ibarat apa ya, mungkin ibarat layar lah ya, drama kehidupan. Kan kalau kita nonton TV atau kita nonton film di layar, nah kita tuh jadi layarnya. Drama Korea ada kebakaran, kita nggak terbakar kan layar itu. Ada banjir, layar itu tidak basah kan. Nah kita juga begitu. Kita itu seperti layar, tidak terpengaruh oleh drama-drama kehidupan. Kita akan tetap terus tenang, kita tetap terus akan damai. Karena kita senantiasa uh, mengarahkan, mengorientasikan nafs kita, orientasikan al-hawa kita, dan nanti juga ada itu al-fuad, atau apalagi jasmani. Kita mohon maaf ya, kita terkadang dikendalikan oleh jasmani kita. Kemalasan itu kan dari jasmani. Ketika kita juga tidak mampu untuk mengatur nutrisi, kita tidak mampu mengatur kesehatan kita, itu juga bagian daripada kita tunduk dan patuh kepada jasmani kita. Begitu. Baik, Ikhwan Fidin, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, tapi sebagai kesimpulan ya, yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa yang saya maksud dengan manifestasi energi ilahi ini, marilah Ikhwan Fidin, bahwa sesungguhnya di dalam diri kita itu ada ruh Allah, ada percikan-percikan ruh ilahi yang itu mestinya kita sadari, dan itu menjadi kesadaran ilahi. Dia menjadi energi ilahi yang selalu kita jadikan pendorong, motor utama ketika kita melaksanakan hidup dan kehidupan ini, yang tentu adalah untuk mengatasi diri kita sendiri. Contoh tadi nafs kita itu kan, kalau tadi saya sebut surat Asam itu kan ada dua potensi, fujur dan takwa. Nah, kita arahkan itu ya, kekuatan diri kita berkonsultasi dengan ruh Allah tadi untuk kita selalu berpihak pada aspek-aspek ketakwaan. Begitupun juga al-hawa tadi. Di dalam diri kita ada ego, keinginan. Yang di situ figur-figur utamanya itu adalah pikiran, perasaan, dan emosi. Pikiran itu luar biasa Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Pikiranlah yang mengajak kita, misalnya mendorong-dorong kita senantiasa untuk tidak puas. Sudah punya satu mau dua, sudah punya dua mau tiga. Pikiranlah senantiasa yang mendorong kita untuk mengumbar amarah misalnya. Atau memiliki ingatan yang tajam terhadap sakit hati karena pernah dilukai oleh orang lain. Kita tidak mampu gitu ya memberi maaf misalnya. Itu kan karena pikiran. Kemudian perasaan, kemudian emosi. Emosi itu adalah respon tubuh. Respon tubuh yang diakibatkan dari ulah pikiran dan perasaan tadi. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Ikhwan Fillah, kalau misalnya kita marah saja, itu akan memunculkan ada yang disebut dengan hormon kortisol itu ya. Kortisol itu akan membunuh atau mengurangi sel darah putih kita. Sel darah putih kita kalau diserang oleh kortisol tadi akan mengurangi imun tubuh kesehatan kita dan seterusnya. Jadi istilah-istilah psikosomatik kenapa tubuh kita menjadi sering sakit-sakitan misalnya gitu ya. Itu disebabkan karena tadi pikiran, perasaan, dan emosi. Yang kita menganggap itu adalah diri kita, padahal itu bukan. Sekali lagi, pikiran, perasaan, emosi bukan diri kita. Kita diri yang sejati adalah an-nafs tadi, ya, an-nafs yang senantiasa uh, berkonsultasi dengan ruh yang ada di dalam diri kita. Kenapa saya sebut nafs? Ini terakhir barangkali ya. Karena nafs itulah Iwan Fidri yang nanti akan bertanggung jawab pada Allah. Sekali lagi, nafs itulah yang akan bertanggung jawab kepada Allah. Misalnya saja di Quran surat 17 ayat 14 ya.
Iqra kitabak. Bacalah kitab. Jadi nanti kita akan menemukan tuh nggak pakai insya Allah nih. Satu momentum di hari akhirat kita kata Allah Iqra kitabak. Bacalah kitab. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah dirimu gitu. Jadi nafsu ini memegang peranan penting sekali. Nafsu juga nanti yang akan eh, mempengaruhi nasib kita misalnya. Nasib kita itu dalam tanda kutip Allah tidak memiliki kekuasaan karena Allah terikat pada janjinya. Justru ketika kita memperbaiki nafs kita, maka kita akan berubah nasib kita. Itu ada di surah apa ya? Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak bisa mengubah nasib satu kaum sebelum ya kaum itu mengubah kondisi-kondisi anfus, nafs dan diri. Jadi banyak sekali dalil-dalil mengenai kenapa saya sebutkan nafs itu yang nanti akan bertanggung jawab datang kepada Allah. Tadi contohnya itu tadi ya. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Nafs juga. Di Quran surat 59:18 juga nafs. Wal tanjur nafs. Wal tanjur nafs. Itu nafs juga yang diminta untuk meneliti dirinya. Nah, jadi kenapa saya bilang diri kita itu sebetulnya nafs itu yang nanti akan bertanggung jawab. Tapi nafs itu ya dia haruslah sering-sering. Kalau untuk kita tidak menyatakan selalu ya berdekatan dengan ruh, mendapatkan bimbingan, petunjuk ya. Sehingga itulah yang kemudian menjadi diri sejati kita, kita bisa mengendalikan bukan cuma al-hawa yang tadi saya sebutkan, wama ubari'u nafsi inna nafsal amarati bisu, yang senantiasa mendorong kita untuk melakukan perbuatan buruk, tapi juga jasmani. Jasmani yang itu sebetulnya casing, yang itu adalah sementara sifatnya tumpangan kita di dunia ini, tetapi kadang-kadang kita tidak mampu untuk melawannya. Terbukti kita gagal mengendalikan jasmani itu. Contoh yang paling gampang tuh malas ya. Malas itu kalau kita membiarkan. Belum lagi kalau kita bicara makanan-makanan yang buruk yang kita santap dan seterusnya. Baik, barangkali ini cuma sekedar pengantar. Saya mohon maaf sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi mudah-mudahan pengantar ini sudah bisa kita jadikan bahan untuk kita diskusi, atau saya bisa menyampaikan sebagaimana judul bahwa manifestasi energi ilahi itu yang haruslah terlihat kalau memang kita memiliki, bahwa kita senantiasa merasakan kehadiran Allah, ini yang disebut dengan muraqabatullah, kemudian kita senantiasa takarub ilallah, kemudian kita tenang dan damai, dan terakhir kita mampu mengatasi ego atau kecenderungan duniawi. Saya rasa itu Iwan Fatah. Mudah-mudahan selanjutnya saya serahkan, barangkali ada Iwan atau Uti yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya untuk memperluas diskusi kita. Saya persilakan. Terima kasih Ustadz Indra Samsi atas materi yang telah disampaikan. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu sahabat rumah dakwah yang telah bergabung. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya, diaktifkan suaranya, ataupun bisa melewati kolom chat. Bagi yang bertanya, dipersilakan raise hand atau bisa langsung bertanya. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Siti Zaini. Iya, terima kasih. Maaf tadi aku ikutnya telat ya. Ini masalah manifestasi energi ilahi ya. Yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan hidayah inayah ya. Kita senantiasa merasakan dekat diri kepada Allah. Itu kan karena tertanamnya kita kerasa kerinduan, kita ingin menunjukkan bahwa kita itu taat kepada Allah. Sifat ini bisa tumbuh bagaimana dengan kaitan dengan hidayah yang Allah berikan. Hidayah itu kan harus kita cari. Ya kan, kita jemput hidayah. Bagaimana kalau orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah?
kan kehidupan ini ada ketentuan qada dan qadar. Mungkin hanya itu, Ustaz. Kemudian yang kedua, eh, untuk menghilangkan rasa malas nih. Malas emang kadang ya, apalagi kalau masalah hafalan-hafalan ya, Ustaz, ya. Kadang kita ingat. Ntar kalau udah lama nggak dipakai kita suka lupa ya, Ustaz, ya. Gitu. Itu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut yang paling yang mujarab gitu ya. Karena kalau kagak diulas-ulas, nggak dibaca-baca itu kadang kita suka lupa. Itu aja sih. Jadi kita merasakan kehadirat Allah itu ya Allah. Kita pingin apa sih lebih dekat dengan kita membaca ayat-ayat Quran dengan terjemahan. Kadang kita suka menangis gitu. Kenapa ada ayat yang kita lupakan? Itu aja sih, Ustaz. Sekian kasihan. Ya, Ustadz Indra Mau ini ya dikumpulin dulu atau gimana? Ada lagi sudah mungkin? ada beberapa pertanyaan ini di kolom chat juga Boleh. sudah ada. Saya gak Mungkin ini. mungkin saya bacakan dulu Ya, ya. boleh bacakan Nanti tolong. dijawab satu persatu. Tadi yang pertama dari Ibu Zaini terkait hidayah, bagaimana tanggapan Ustadz. Yang kedua dari Ibu Zaini juga bagaimana kita mengatasi rasa malas. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Bapak Fahrizal. Apakah penolakan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam merupakan bagian dari skenario Tuhan yang sudah dirancang sebelumnya? Terus dia juga menanyakan izin meminta tips praktis yang mudah dipahami dan dilakukan agar dapat terus-menerus merasakan kehadiran Allah di tengah kesibukan kita. Dan pertanyaan yang terakhir mungkin ya, karena cukup mungkin udah 5 pertanyaan ini. Apabila kita berdoa hingga menangis, apakah itu bentuk manifestasi energi atau karena kita baper terhadap Allah? Oke, mungkin boleh dijawab Ustadz. Ya. Wah, berat ya. Baik, kita coba ya. Ini menarik sih pertanyaannya. Jadi saya anggap ini jadi bahan diskusi kita. Mudah-mudahan bisa ya. Saya pertama soal eh, apa hidayah ya. Hidayah kita yang tertinggi itu kan din Islam, dinul Islam. Tapi sesungguhnya hidayah kita itu nggak usah kita cari, dia sudah ada. Jadi yang penting itu bukan mencari ya, karena dia sudah ada di dalam diri kita. Makanya tadi saya nyatakan bahwa di dalam diri kita itu sudah ada ruh Allah, sudah ada apa? Kalau kita ada ungkapan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kalau kita mengenal diri kita sendiri yang tadi saya sampaikan, bahwa sebetulnya sudah ada loh percikan ilahi. Dia ada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika bertanya, udah ada di dalam itu. Nah sebenarnya kita itu mau apa lagi? Kemudian hidayah yang tertinggi kan din, ya. Din atau itu al-Islam. Tapi setelah din itu atau sebelumnya akal. Kita sudah punya akal. Kemudian ada insting. Yang disebut hidayah itu kan cuma itu kalau dalam teori ya. Jadi insting kita, panca indera, kemudian akal, kemudian daya agama. Ada yang tertinggi malah ya, yang itu disebut dengan rahmat, rahmat Allah. Nah ini pun juga sebetulnya sudah ada rahmat Allah itu. Sudah ada di dalam diri kita itu rahmat. Yang tadi saya bilang Rahman dan Rahim. Karena rahmat itu kan cinta. Ro, ha, dan mim, kata yang dibentuk dari 3 huruf ini bermakna itu adalah kelembutan, kasih sayang, rahmat. Sudah ada di dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Rahim. Itu juga ro, ha, dan mim. Itu sebenarnya pecahan dari rahmat. Rahman, Rahim. Jadi sudah ada. Sekarang kita tinggal menyadarinya itu dan mengaktualisasikannya. Jadi kalau menurut saya hidayah itu bukan sesuatu yang harus dicari, tapi bagaimana kita mengenal seperti kerinduan itu tadi, kerinduan kita ini memang mestinya rindu ya, karena di Quran surat 2170 ya kalau nggak salah.
wa idz akhadha rabbuka min bani adam min juhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Itu bahkan seluruh anak cucu Adam itu pernah bersahadat kan di alam alastu itu disebutnya. Dulu kita pernah bersahadat seluruh anak cucu Adam. Allah tu birabbikum qalu bala sahid. Ya betul. Semua pada bersaksi. Nah, mungkin kita lupa saja. Nah, lupanya itu maksud saya, inilah kalau kajiannya lebih luas lagi, ya karena kita eh, ketika lahir ke dunia itu sudah di attach gitu ya. Ada attachment yang bukan diri kita. Jadi bukan bukan yang sejatinya ruh kita. Itu adalah sebetulnya konsekuensi logis ya. Karena kita hidup di dunia ini, kita punya nama, kita diajarkan oleh orang tua kita, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, ya kemudian kita bersosial. Attachment itulah kita menganggap itu diri kita. Ajaran-ajaran, ya pengulangan-pengulangan. Nah, makanya ketika kita ini sekarang sudah menyadari ini, mudah-mudahan kita semua termasuk menyadari ya seperti yang saya sampaikan ini, ada loh yang sejati di dalam diri kita, yaitu ruh Allah itu. Itu mari kita gali lagi, kita ingat-ingat lagi. Yaitu dengan cara seperti apa? Kita bedakan itu. Bedakan mana sih yang sejatinya diri kita dan mana yang attachment. Attachment itu yang kemelekatan. Makanya sarana-sarana ibadah yang Allah bentangkan kepada kita itu tujuannya itu adalah untuk mengingat itu ya agar kita tersambung terus pada ruh Allah itu. Seluruh ibadah yang Allah bentangkan khususnya ibadah ritual itu adalah untuk supaya kita kembali menyucikan diri, kita mengingat Allah. Fungsi sholat itu kan mengingat Allah. Tetapi ini yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya dan kita tidak mau berupaya, tidak mau belajar tentunya ya. Untuk supaya kita misalnya sholat untuk mengingat Allah. Kan disuruh kenal dulu. Nah kita tidak mau mengenal Allah. Yang sebenarnya kalau kita mengenal diri kita sendiri, yang tadi ada Allah di dalam diri kita, atau kalau kita mau belajar mengenal sifat-sifat Allah. Karena kalau kita mengenal siapa yang kita sembah misalnya, itu kan kita akan lain ya, berbeda dengan orang yang tidak kenal. Dan memang itu perintahnya, innani anallah. Allah menyebutkan dirinya dulu, mengenalkan dirinya, innani anallah, la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku gitu. Nah, setelah itu baru Pak Budi, maka sembahlah aku, waqimi sholat li dzikri, dan tegakkanlah sholat. Jadi kita harus kenal. Nah, mudah-mudahan ini ya, sejak ini kita menyadari bahwa kita harus kenal Allah ini. Karena Allah itu bisa dari zat, bisa dari sifat. Kalau zat ini ya mungkin kajiannya lebih lebih luas ya, tapi zat ini yang kalau bisa kita mengetahui itu kan wujud. Wujud itu sifat Allah yang pertama loh kalau kita belajar wujud kidam bakok. Wujud nomor satu. Kalau wujud Allah seperti apa sih kan susah tuh kita tuh. Padahal wujud itu nyata. Nyata itu artinya adalah manifestasi-manifestasi Allah. Bahwa ketika kita bercermin, yang ketika Allah bercermin, yang tergambar dalam cermin itu adalah Allah semua. Nah, alam semesta ini semuanya adalah Allah. Sebetulnya adalah percikan-percikan Allah. Kita pun sebenarnya adalah percikan Allah. Begitu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, saya kurang setuju kalau mencari ya. Tapi karena kita udah ada di dalam diri kita. Kita cukup apa istilahnya tuh? Bukan mencari ya. Menemukan atau atau istilahnya. Kalau mencari kan sepertinya kita ada yang hilang gitu. Padahal itu ada di dalam diri kita dan memang sulit mencarinya. Sulit mencarinya kalau kita tidak tidak menyadarinya gitu ya. Ada yang hilang. Karena memang untuk mencari ke dalam diri itu uh, uh, susah, gelap. Apa yang membuat gelap? Tadi saya bilang dari lahir kita sudah di apa di di dalam tanda kutip ya sudah dibikin melekat-melekat pada hal-hal yang bukan sejatinya kita lah begitulah. Sampai sekarang kita malah maka ada yang menyadari bahwa kita itu
lebih tunduk pada pikiran, lebih tunduk pada perasaan, pada emosi, pada jasmani kita, pada status sosial kita, sesuatu yang bukan diri kita. Padahal nanti kita kan pulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita pulang itu kita harus kembali murni lagi, suci lagi gitu. Nah, sementara begitu banyak yang melekat di diri kita, attachment begitu banget, Pak. Kita menganggap diri kita itu adalah misalnya pangkat, jabatan. Nah, ibadah-ibadah ritual itu mengikis itu ya. Ibadah haji kan kita disuruh pakaian ihram doang untuk mengingatkan bahwa kita itu ya akan kembali dengan dua dua keinginan bahwa kita tuh setara. Itu kenapa tawaf misalnya kita melawan arah jarum jam. Selama ini kan kita wah, berputar sesuai arus jarum jam, kita disibukkan oleh kesibukan duniawi. Nah, tawaf itu mengingatkan kita agar kita mau kembali gitu loh. Sangkan paran kita mau kembali. Kita ini sebenarnya kata Nabi itu cuma singgah di dunia ini. Seperti kita singgah di sebuah pohon dan kita akan balik lagi. Kita ini penduduk asli dari surga gitu. Tapi kita ini sudah banyak yang melekat di diri kita. Kita selalu meletakkan kebahagiaan kita, kedamaian kita itu pada orang lain misalnya. Kita bahagia kalau dipuji, kita kita bahagia bangga kalau kita memiliki harta yang banyak misalnya kayak gitu lah. Bahkan eh, kebahagiaan kita ya kita serahkan pada orang. Kalau orang lain memuji kita, kalau orang senang pada kita, dan kita sibuk menyenangkan orang gitu misalnya ya. Makanya, nah tadi saya sebutkan ada istilah kita nih layar aja. Bisakah kita jadi layar saja? Ya kita tidak terpengaruh oleh drama kehidupan ini gitu. Kita tidak terpengaruh oleh drama kehidupan ini. Kita kan selalu kalau misalnya dapat musibah, wah luar biasa itu komplainnya, baru sakit sedikit aja luar biasa kecewanya gitu. Begitu juga ketika kita mendapatkan misalnya harta benda, dapat pangkat, jabatan, anugerah yang kita sangka itu adalah eh, karunia dan itu adalah kebaikan, padahal bukan gitu ya. Itu kan cuma permainan dunia saja misalnya. Nah kita itu menganggap itu gitu ya. Makanya kalau syukur itu kan level yang ketiga itu bukan lagi terpengaruh oleh musibah dan kebahagiaan. Kan kalau syukur itu kan yang pertama itu kalau kita misalnya menerima anugerah, kita bersyukur. Tapi kita kecewa gitu kalau misalnya dapat musibah. Itu syukur yang tahap pertama. Tahap yang kedua itu kalau kita sudah sampai tahap udah ini udah bagus nih. Kita syukur bukan cuma ketika mendapatkan eh, kebahagiaan, harta, benda, tapi ketika dapat musibah pun kita bersyukur. Karena kita yakin itu ada hikmah ya dan seterusnya lah ya. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Nah, syukur yang tingkat tiga itu kita tidak terpengaruh lagi nih oleh hal-hal yang sifatnya duniawi ini. Jadi pikiran kita hanya sibuk sama Allah saja. Pikiran kita hanya sibuk bagaimana kita mendapatkan ridho Allah saja. Nah, jadi itu ya. Sekali lagi memang ini sulit. Itu kenapa ada ungkapan you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau pikiran kita ini meraja, kita dikendalikan oleh pikiran-pikiran kita yang bukan kepada orientasi kepada ruh Allah, ya. Tapi kan pikiran kita tuh mana kita. Mungkin sekarang ini kita bukan berpikir pada hari ini, saat ini ya. Pikiran kita tuh pada masa lalu, pikiran kita pada masa depan yang membuat kita cemas, pikiran kita pada masa lalu yang mungkin membuat kita jadi apa menyesal dan seterusnya. Mungkin pikiran kita masih teringat pada dendam gitu, pikirannya. Mungkin pikiran kita kepada hal-hal yang mungkin kita belum raih gitu. Nah, sebetulnya itu adalah tanda kita tidak bersyukur karena pikiran pasti mengajak kita untuk nambah dan nambah lagi. Begitu. Jadi begitu menurut saya hidayah tidak dicari, tapi yang paling tinggi itu menurut saya hidayah itu adalah rahmat. Dan rahmat Allah itu lah yang kita cari bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Kalaupun kita nanti dimasukkan Allah ke surganya, itu bukan karena ibadah kita loh ya. Bukan karena amal soleh kita. Ingat itu. Kita kalaupun nanti dimasukkan ke surganya Allah bukan karena ibadah amal soleh kita, tetapi karena rahmat Allah.
Itu Nabi mengatakan. Bahkan Nabi menyatakan termasuk aku. Aku juga bukan masuk surga itu bukan karena amal katanya Nabi, tapi karena rahmat Allah. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mendapatkan rahmat? Nah, ini mungkin jawaban untuk praktis ya. Praktis juga tip yang praktis jika kita ingin mendapatkan hidayah tertinggi, yaitu rahmat Allah. Ada satu ayat yang mengatakan inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Itu. Nah, jadi bagaimana kita yang ini juga kalau kita masukkan yang kelima yang manifestasi energi ilahi, kita itu senantiasa berada di zona produktivitas amal soleh. Jadi yang pikiran kita itu adalah senantiasa bagaimana berbuat baik, bagaimana welas asih kepada sesama, begitu. Itu saja yang di dalam pikiran kita tuh, berbuat baik, welas asih, meninggikan kalimat-kalimat Allah dalam dakwah. Itu yang paling apa? Yang paling praktis kalau kita ingin mendapatkan hidayah tertinggi, bukan hidayah din, karena semua sesungguhnya itu sudah inherent di dalam diri kita. Yaitu kita punya akal, kita punya panca indera, itu adalah hidayah-hidayah. Ya, yang paling tertinggi justru adalah rahmat Allah. Kemudian mengatasi rasa malas, ya itu tadi saya bilang. Rasa malas karena kita menganggap bahwa diri kita itu ya jasmani kita. Karena malas itu kan pasti karena kita mengikuti kehendak jasmani. Padahal jasmani ini serendah-rendahnya yang kita mesti kendalikan. Lebih 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 susah lagi kita mestinya mengendalikan ego ya, hawa itu. Karena hawa itu sudah melekat ya, sesuatu yang sudah berulang-ulang dididik dari kecil kita oleh orang tua kita. Makanya ada yang bilang you are what you repeat. Kamu adalah apa yang kamu sering ulang-ulang. Tapi kita pernahkah kita memeriksa kesadaran ilahi kita, pernahkah memeriksa apa-apa yang kita lakukan berulang-ulang itu, termasuk sholat loh. Sholat itu kita ulang-ulang, tapi kita tidak pernah mendapatkan fungsi sholat yang sebenarnya. Yang kita ulang-ulang tidak pernah kita mendapatkan apa hasilnya lah gitu istilahnya. Karena kita tidak melakukannya dengan kesadaran ilahi itu. Sekali lagi tidak dengan kesadaran ilahi. Itu sebabnya kenapa orang sholat masih ya dalam hal ini males ya misalnya ya. Kenapa orang sholat masih tidak peduli pada sesama. Kenapa orang sholat masih tetap tidak tenang dalam hidupnya. Kenapa orang sholat tidak memiliki akhlak yang baik. Pada implikasi dari ibadah ritual itu tiga itu. Jadi memiliki jiwa yang tenang, memiliki kepedulian sosial, dan memiliki akhlak yang baik. Tiga itu. Ibadah ritual yang kita lakukan harus memiliki implikasi itu. Kepedulian kepada sesama itu aja harus menonjol. Kalau kita masih pelit, ya pelit itu bukan cuma kita berbagi uang ya, tapi juga menolong sesama dengan apapun juga pikiran tenaga. Kalau kita tidak melakukan itu boleh dibilang gagal sholat kita. Gagal sholat kita itu. Disebutkan dalam surah Al-Ma'un, orang yang dimasukkan ke neraka well, itu simbolisasinya sholat, dia rajin sholat, tetapi dia tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin itu. Orang yang di neraka sakar aja, ditanya oleh malaikat, kenapa sih masalah kaukum fi sakar gitu? Kenapa sih kamu masuk neraka sakar? Dulu kami termasuk orang yang tidak melaksanakan sholat dan tidak memberi makan fakir miskin. Jadi bukan cuma tidak sholat, tapi tidak memberi makan fakir miskin. Jadi welas asih itu merupakan keniscayaan. Jadi itu ya, sekali lagi malas, sekali lagi ini karena kita kurang kuat, ya, kurang kuat memiliki kedekatan kepada Allah. Karena kalau kita memiliki energi ilahi, kita akan lebih memelihara atau hawa kita, al-hawa itu bukan godob dan sahabat yang kita ikuti, tapi yang kita perbesar adalah irodat. Irodat itu adalah kehendak, daya, elan vital, kesungguh-sungguhan, keseriusan, tekad dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kemudian iblis. Kalau skenario kita ini kembali kepada Allah kan bicara mengenai kodo dan kadar ya, termasuk kalau kita berbicara Allah pasti ilmunya kita sudah yakin bahwa Allah mengetahui apapun juga yang terjadi. Tetapi apakah iblis ini skenario Allah? Nah, ini yang kita tidak berani menyatakannya karena kenapa? Karena kita tidak berani menyatakannya. Kalau ilmu Allah sudah pasti ya.
Kalau misalnya kita nyatakan itu adalah kehendak Allah, jadi seolah-olah Allah cuma dalang 100% murni kan. Sementara kita meyakini bahwa manusia lah misalnya diberikan satu tadi percikan ilahi, yang kedua free will, kehendak bebas. Kalau enggak ya gimana kita bisa mengubah nasib untuk kita mengubah kondisi-kondisi anfus di dalam diri kita. Kalau misalnya kita tidak punya free will, kehendak bebas, begitu. Nah, jadi maksud saya iblis apakah skenario Allah? Nah, menurut saya tidak ya, dramaturgi dalam konteks bahwa ketika Allah menyatakan Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah ingin menciptakan atau menjadikan itu adalah dari sesuatu yang ada kemudian dia jadikan, yaitu ada makhluk yang sebelumnya belum sudah ada, kemudian Allah jadikan menjadi khalifah, yaitu dengan memberikan akal, diprotes oleh malaikat gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan iblis. Menurut saya tidak dalam konteks itu ya, tapi kalau dalam ilmu Allah pastilah ini merupakan bagian dari skenario. Sekarang yang praktis saya ingin akhiri itu ya, yang praktis untuk supaya kita membangun koneksitas yang intensif dengan Allah, kita perhatikan saja ini manifestasi energi ilahi ini. Jadi kalau ini 4 ini yang saya sebutkan senantiasa merasakan kehadiran Allah, coba kita sungguh-sungguh serius ya, bahwa kita mengeksplor lah istilahnya ya, sifat al-alim, sifat ar-raqib, sifat al-khabir, khabirum bima ta'malun tadi ya, sifat as-sama yaitu Allah Maha mendengar. Itu kan sifat-sifat Allah yang mengantarkan kita meyakini bahwa Allah senantiasa hadir. Kemudian kita paksakan itu. Paksakan untuk kita mendekat pada Allah. Paksakan. Karena yang kita dibutuhkan oleh Allah sebenarnya keinginan. Nah, kalau dengan kita memiliki keinginan, maka otomatis akan diberikan oleh Allah daya. Tapi kalau keinginan saja dan nggak ada, nah nggak mungkin itu daya, tekad akan muncul. Saya rasa itu ya untuk tip praktis agar kita memiliki energi ilahi tadi. Udah terjawab ya, Ikhwan, Fatah, pertanyaan tadi ya? Terakhir Ustadz, kalau ada yang nangis Ustadz. Oh, menangis ya? Nangis. Mungkin singkat aja Ustadz, 1 menit Ustadz. Ya, menangis itu adalah konsekuensi logis daripada kita dekat pada Allah. Dan saya sih menyarankan menangis merupakan satu kegiatan ya yang kita harus rutinkan. Kalau bisa kita pura-pura menangis. Kan kata Nabi, kalau kamu kalau baca Quran pura-pura menangis. Ya supaya kita benar-benar menangis gitu. Karena menangis itu sekali lagi ukuran. Ya, menangis ini adalah ukuran kedekatan kita pada Allah. Ada 2 mata nanti yang Allah haramkan untuk disentuh api neraka. Mata yang pertama itu adalah yang senantiasa yang nangis gitu ya, karena dia mengingat Allah, dia rindu pada Allah. Dan yang kedua adalah mata yang berjaga-jaga karena itu tadi, welas asih, berkhidmat pada sesama manusia, meninggikan kalimat Allah. Itulah 2 mata yang benar-benar kita harus miliki itu, harus miliki. Jadi menangis itu bukan satu kelemahan jiwa, tapi justru kebesaran jiwa. Karena dengan air mata itu bisa menghancurkan batu-batu kesombongan yang ada di dalam diri kita. Dan kita semakin dekat kepada Allah. Nabi senantiasa itu menangis. Menangis. Saya tutup ya. Ini saya episode terindah menurut Aisyah radhiyallahu anha selama kehidupan dengan Nabi adalah ketika dia mendengar Nabi itu menangis. Ya, air matanya membasahi pipinya, air matanya membasahi janggutnya, air matanya membasahi sejadahnya. Itu yang merupakan episode terindah menurut Aisyah selama kebersamaannya dengan Nabi. Jadi menangis harus kita cari ya, apalagi kalau menangis di tengah malam. Dan yang kedua adalah mata yang memang senantiasa berjaga-jaga. Artinya kita begadang karena mikirin umat, kita begadang karena memikirkan dakwah dan seterusnya. Saya rasa itu, saya mohon maaf ya Iwan, Fidin, jika apa yang saya sampaikan ini terlalu meluas dan mungkin kurang menekan sasaran, dan hanya kepada Allah saja kita mohon perlindungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah untuk Ustadz Indra Samsi atas materinya dan juga para penanya yang telah menanyakan pertanyaannya. Tentu masih ada pertanyaan-pertanyaan
yang mungkin muncul dari sahabat rumah dakwah sekalian, dipersilahkan untuk bertanya baik ke kami dari panitia kajian Islam Rumah Dakwah maupun bisa langsung bertanya kepada Ustadz Indra Samsi. Sekali lagi terima kasih untuk kajian rasanya lebih ke rasa tasawuf malam hari ini ya. Kajian Pak Indra alhamdulillah lebih berasa. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam kegiatan yang diadakan oleh Rumah Dakwah Bina Umat. Sahabat Rumah Dakwah yang berbahagia, untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa di hari Sabtu besok, ya, pekan keempat, kita akan sama-sama mengadakan untayan fajar yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Rosidi terkait tentang takbir dalam pandangan Islam. Jadi diharapkan sahabat rumah dakwah yang hari ini hadir bisa mengajak sahabatnya, handai taulannya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Baik, sebelum kita tutup, boleh dibuka dulu sahabat rumah dakwah, fotonya kita dokumentasikan terlebih dahulu. Semoga belum pada tidur ya. Wah, alhamdulillah ini banyak juga ini. Holil boleh bantuan fotonya Pak Holil? Oke, oke. Ini gimana nih begini nih? Dek? Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi Pak Holil. 3, 2, 1. Sudah Pak? Masih di mute Pak Holil suaranya? Oke, terima kasih sahabat rumah dakwah semuanya. Semoga kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wa billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon pamit ya, Imam Fatah. Ya, Ustadz Indra, terima kasih untuk Ya, semuanya yang terima telah hadir. kasih, Terima kasih Kak. semuanya. Terima kasih semuanya, Kak. Ya, terima kasih. Ininya siapa?